Selamat pagi Bu Iswa. Pagi Pak. Bagaimana nih kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Jadi begini Bu, kemarin kan kita sudah berdiskusi ya bahwa nanti saya akan melakukan observasi ke kelas Ibu, ketika Ibu melakukan pembelajaran. Namun sebelumnya ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan itu mengenai kegiatan sebelum nanti saya melakukan observasi. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait kegiatan pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti. Nanti ketika pembelajaran, materi apa yang akan Ibu sampaikan pada anak? Saya ambil materi matematika Pak, dari materinya keliling bangun datar. Keliling bangun datar ya Bu ya. Di kelas berapa? Di kelas 5 Pak. Kelas 5. Tujuan dari pembelajaran itu apa? Tujuannya itu saya ambil dua Pak. Yaitu yang pertama, siswa mampu memecahkan masalah yang berkaitan dengan keliling bangun datar segitiga. Yang keduanya memecahkan masalah keliling bangun datar segi 4. Ya. Alat dan bahannya sudah disiapkan Bu? Sudah Pak. Itu apa saja? Jadi alat dan bahannya itu untuk siswa menghitung kelilingnya ada benang kasur, ada kertas origami, gunting, dan alat tulis. Dan alat tulis ya. Dan LKPD-nya. Ya, itu berarti alat dan bahannya Bu ya. Sementara kalau modulnya bagaimana? Sudah dipersiapkan? Modulnya sudah dipersiapkan, LKPD-nya juga sudah siap. Dari materi yang akan Ibu sampaikan, kan Ibu sudah lama ya di kelas 5 ya. Kira-kira dari segi apa yang akan membuat siswa kesulitan dalam materi tersebut kira-kira? Sepertinya dalam memahami ini ya Pak. Kan itu keliling bangun datar kan tujuannya saya mengambilnya memecahkan masalah. Sedangkan siswa kan terbiasanya soal yang biasa, ya, bukan soal yang memecahkan masalah. Jadi mungkin kesulitan dari segi itu. Ya. Berarti memang sudah diprediksi ya mengenai kesulitannya. Tadi di alat dan bahan sudah ada media lain Bu yang akan Ibu tampilkan atau akan Ibu sampaikan dalam pembelajaran ini? Saya pakai video pembelajaran Pak. Video pembelajaran mengenai keliling, konsep keliling. Jadi contoh-contoh hal-hal sehari-hari yang ada konsep kelilingnya. Berarti penayangan video ya Bu ya. Alhamdulillah berarti semuanya sudah dipersiapkan. Kira-kira apa nih harapan Ibu sebelum nanti Ibu menyampaikan materi? Pasti ada harapan-harapan Ibu yang akan Ibu capai. Kira-kira apa saja? Harapannya yang pertama, semoga tujuan pembelajarannya bisa tercapai ya. Bisa dilihatnya dari hasil evaluasinya. Terus berjalan dengan lancar sesuai dengan RPP-nya gitu. Dan siswanya juga kontribusi. Ya. Baik Bu, terima kasih. Mungkin itu diskusi kita hari ini. Nanti mudah-mudahan sesi pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Baik, kita ketemu di pembelajaran dan nanti di praobservasi ya Bu ya. Terima kasih. Ya. Selamat pagi. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, untuk lebih semangat, coba mana ibu ingin lihat senyum kalian? Coba mana senyumnya? Mana nggak kelihatan giginya, mana kurang lepas senyumnya? Oke, kalau misalnya kita mengawali hari kita dengan senyum, semoga hari kita berjalan dengan baik ya. Oke. Nah, untuk selanjutnya, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku
Ya, semoga dengan kita melaksanakan doa, kita dapat belajar dengan lancar ya. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh teman kita Akila. Silakan Akila untuk memimpin temannya di depan kelas. Dimohon untuk semuanya berdiri ya. Oke. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahmu. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita Selanjutnya Ibu ingin mengecek kehadiran kalian ya. Hari ini apakah ada yang tidak hadir? Siapa? Gilang. Gilang kenapa? Sakit. Oke. Kita doakan bersama ya, semoga Gilang yang sedang sakit segera disembuhkan. Amin ya robbal alamin. Oke. Berarti ada satu orang yang tidak masuk. Selanjutnya Ibu ingin menanyakan perasaan kalian, tapi sebelumnya Ibu ingin minta tolong dulu kepada salah seorang yang piket untuk menghapus papan tulis. Silakan. Yang piket hari ini siapa? Irfan ya? Agis piket. Ya. Silakan hapus dulu papan tulisnya. Nah, sambil berjalan ya, di sini di depan Ibu punya papan emosi namanya. Pertanyaannya, bagaimana perasaanmu hari ini? Ya, pastikan kalian berangkat ke sekolah dengan perasaan yang berbeda-beda ya. Ada yang berangkat dengan perasaan yang bosan, ada yang sedang senang, ada yang lagi sedih, ada yang semangat, ada juga yang marah. Nah, untuk itu Ibu ingin kalian mengekspresikan perasaan kalian melalui papan emosi ini. Di sini Ibu mempunyai stick es krim yang di atasnya sudah terdapat nama kalian masing-masing. Silakan ambil stick es krimnya, kemudian simpan di gelas yang menunjukkan perasaan kalian. Paham ya? Oke, satu persatu dimulai dari meja ini. Yuk. Silakan ambil stick es krimnya, kemudian disimpan di gelas yang sesuai dengan perasaan kalian. Ya, ayo Aldi. Selanjutnya, meja yang kedua. Ya, terima kasih ya Agis tadi sudah menghapus. Oke, terima kasih sudah menyampaikan perasaan kalian hari ini ya. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan materi kita hari ini, yaitu tentang keliling bangun datar. Ya. Nah, ini bab kita kali ini ya, ada di bab keempat dalam mata pelajaran matematika, keliling bangun datar. Sebelum kita masuk mempelajari bab ini, Ibu ingin tanya dulu terlebih dahulu. Sebelumnya, di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar berbagai macam bangun datar ya. Coba sebutkan, ada bangun datar apa saja yang sudah kalian pelajari? Ada apa aja? Persegi, ada apa lagi? Segitiga, ada apa lagi? Jajar genjang, ada apa lagi? Persegi panjang, layang-layang, trapesium, lingkaran. Banyak sekali ya. Oke, ada berbagai macam bentuk bangun datar. Selain bentuknya, kalian juga pasti sudah tahu ciri-ciri dari bangun datar yang tadi kalian sebutkan.
Kalau segitiga berarti sisinya ada berapa ya? Ada 3. Kalau segi 4 berarti sisinya ada berapa? Berarti kalian sudah bisa membedakan bangun datar berdasarkan ciri-cirinya. Selain itu, kalian juga di materi sebelumnya sudah mempelajari operasi hitung bilangan. Ada penjumlahan, ya, ada pengurangan. Sudah bisa menjumlahkan dan mengurangi, sudah bisa. Nah, 2 materi itu akan nyambung ke materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang keliling bangun datar. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, melalui diskusi kelompok. Jadi nanti kita akan berdiskusi ya. Peserta didik mampu memecahkan masalah yang berkaitan dengan keliling segitiga dengan cermat. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu memecahkan masalah yang berkaitan dengan keliling segi 4 dengan cermat. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, kita mulai saja ya. Masuk ke materi kita. Nah, sebelum kita memulai diskusi, Ibu ingin kalian memperhatikan video yang akan Ibu tayangkan. Jadi perhatikan baik-baik, simak di dalam video itu ada apa. Ya. Ini video yang pertama. Jadi di sana ada kain ya. Selanjutnya, nah perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar rumah ya. Pernahkah kalian melihat pagar yang mengelilingi rumah atau kebun? Atau gini deh, rumah kalian ada pagarnya? Ada. Atau misalnya kalian pernah melihat kebun, kebunnya ada pagarnya? Yang dipagari itu tengah-tengahnya atau pinggirannya? Yang dipagari itu pinggirnya. Jadi kalau misalnya tanah atau kebunnya berbentuk persegi panjang, berarti pagarnya juga berbentuk apa? Persegi panjang yang mengelilingi bangunan tersebut. Bagaimana cara mengetahui panjangnya? Nah, ini juga masuk ke dalam konsep keliling yang akan kita pelajari hari ini. Gambar selanjutnya. Oke, perhatikan gambar berikut. Pernahkah kalian membuat bingkai foto? Pernah tidak? Pernah buat bingkai foto? Ya. Bagaimana cara menentukan panjang kayu yang diperlukan untuk membuatnya? Saat kalian membuat bingkai foto, kayunya itu di tengah fotonya apa di pinggir fotonya? Di pinggir, sama ya. Seperti tadi lari lapangan, membuat tenda pada taplak, itu semua ada di pinggirnya. Nah, bagaimana cara menentukan panjang kayu yang diperlukan untuk membuat bingkai? Ini juga masuk ke dalam konsep keliling yang akan kita pelajari. Oke, lanjut. Agar lebih memahami cara menghitung keliling bangun datar, mari kita lakukan kegiatan selanjutnya. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin kalian untuk mendiskusikan sebuah masalah ya. Jadi Ibu ingin kalian berkelompok. Untuk kelompoknya, di hari kemarin sudah Ibu umumkan ya. Sudah Ibu bagi kelompok, kelompoknya juga heterogen, bermacam-macam. Ada laki-laki, ada perempuan. Dan kalian sekarang sudah duduk berkelompok. Sudah? Nah, ini kelompok berapa? Kelompok 1. Yang ini kelompok? Yang ini kelompok? Dan kelompok? Oke, berarti setiap kelompoknya sudah lengkap, sudah duduk bersama dengan anggota kelompoknya, ya. Nah, kemarin juga sudah Ibu umumkan untuk membawa alat dan bahan yang diperlukan ya. Sekarang Ibu ingin mengecek alat dan bahannya apakah sudah siap atau belum. Yang pertama, alatnya ada kertas origami. Kertas origaminya nanti akan Ibu siapkan ya. Ada juga benang kasur, ini juga sudah siap benang kasurnya. Penggaris, coba. Setiap kelompok Ibu minta bawa penggaris, coba.
penggarisnya di ke atas kan? Oke, berarti setiap kelompok sudah ada penggaris ya. Gunting ada tidak? Oke, ada, lengkap semua. Alat tulisnya, pensil, penghapus sudah lengkap. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD ya, atau lembar kerja peserta didik untuk kalian isi selama proses diskusi. Yang pertama ini ada kelompok 1 ya. Ini ada lembar kerjanya, ini ada kertas origami ya. Ibu menyediakan satu kelompok ada 3 lembar kertas origami ya. Ini kertas origaminya dan ada juga benang kasurnya nih. Lanjut kelompok 2, ini juga sudah lengkap, ada LKPD nya, ada kertas origami dan juga ada benang kasurnya. Ini untuk kelompok 3. Kelompok 3 dan kelompok 4. Nah, silakan di lembar LKPD yang atasnya kalian isi dengan nama anggota kelompok kalian. Silakan diisi. Oke, sudah diisi dengan nama anggotanya? Ya. Untuk selanjutnya, coba silakan kalian baca di lembar LKPD-nya. Ya. Buatlah gambar berbagai macam segitiga di bawah ini. Jadi Ibu minta kalian untuk membuat gambar segitiga. Di mana gambarnya? Di kertas origami. Segitiga apa saja yang harus digambar? Yang pertama ada segitiga sama sisi, ya, segitiga sama kaki, dan yang terakhir segitiga sembarang. Kalau segitiga sama sisi, berarti panjang sisinya seperti apa? Kalau sama sisi, panjangnya sama. Kalau segitiga sama kaki, berarti yang panjangnya sama hanya berapa sisi? 2. Kalau segitiga sembarang seperti apa? Panjangnya berbeda. Oke, silakan dibuat di kertas origaminya. Silakan untuk bekerja sama ya di setiap kelompoknya. Jadi ada yang membuat segitiga, ada yang menggunting, supaya pekerjaannya cepat selesai ketika dilakukan dengan bergotong royong. Yang lainnya masih proses. Kelompok 1 bagaimana? Udah dapat berapa segitiga? Udah 3. Oke, kelompok 1 sudah dapat 3 segitiga. Nah, kalau misalnya kalian sudah membuat segitiganya, guntinglah gambar yang telah kalian buat. Ya, berarti tadi ada beberapa yang sudah menggunting gambarnya. Kemudian siapkan tali atau benang kasur. Tadi sudah Ibu bagikan ya, benang kasurnya. Kelilingilah gambar segitiga yang dibuat menggunakan benang kasur tersebut. Kemudian ukur panjang tali yang telah dipotong tersebut menggunakan penggaris. Ya. Jadi benang kasurnya dari titik awal dikelilingi sampai kembali ke titik awal lagi, kemudian digunting benang kasurnya. Gunting aja. Kalau udah sampai titik awal lagi gunting. Nggak apa-apa, gunting aja. Ya. Nanti benang kasur yang sudah diguntingnya kalian ukur menggunakan penggaris. Dari titik awal kembali lagi ke titik awal. Kemudian gunting. Diukur pakai penggaris. Mana? Kelompok 4 bisa nggak? Nanti gunting aja ya itunya ya. Benang kasurnya gunting aja. Boleh saling bekerja sama ya, biar pekerjaannya cepat selesai. Kelompok 1 udah dapat hasil pengukurannya? Belum. Nanti silakan ditulis di lembar LKPD-nya. Ada tabel ya di sana. Kelompok 4 gimana? Ada kesulitan tidak? Bisa? Sudah dapat berapa hasil pengukurannya? Udah dapat berapa segitiga? 2. Udah ditulis di lembar kerjanya? Udah, sok ditulis. Nah, sekarang pertanyaannya, jelaskan kembali bagaimana caramu menghitung keliling segitiga tersebut. Coba Ibu tanya ke Bunga. Bunga tadi sudah mengukur segitiganya ya?
Sudah berapa segitiga yang diukur? 3. Bagaimana cara mengukurnya? Mengelilingi segitiga dengan benang, lalu mengukurnya dengan penggaris. Iya. Udah dapat hasil ukurannya? Segitiga sama sisi berapa ukurannya? 27 cm. 27. Coba tunjukkan mana segitiga sama sisi yang dibuatnya. Oke, ini ya, ini segitiga sama sisi yang dibuat oleh kelompok 1, ukurannya berapa kelilingnya? 27. Sama kakinya berapa? Yang sama kaki? 36. 36 cm. Yang segitiga sembarangnya? 22 cm. Adakah cara lain untuk menghitung keliling segitiga? Kira-kira nih, kalau misalnya kalian belajar atau mengisi soal, apakah nanti harus bawa-bawa benang kasur pas ngerjain soal? Kira-kira memungkinkan nggak? Enggak. Berarti caranya gimana? Kalau misalnya kalian nggak ada benang kasurnya, pakai cara apa? Pakai penggaris bisa. Ya, diapain penggarisnya? Diapain awal penggarisnya? Dikelilingi. Oke, bagus. Jadi penggarisnya bisa dikelilingi tanpa harus menggunakan benang kasur, itu juga bisa. Kalau misalnya ukuran segitiga, ukuran sisi dari segitiganya sudah diketahui panjangnya, kira-kira kita bisa menghitung kelilingnya enggak? Misalnya segitiga sama sisi, panjang sisinya 3 cm. Berarti kelilingnya berapa? Kalau panjang sisinya 3 cm, tinggal diapain? Dikali, boleh dikali berapa, Fikri? Dikali 2, betul tidak dikali 2? Ada berapa sisinya kalau segitiga sama sisi? 3. Berarti harusnya dikali berapa? 3. Dikali 3. Ya. Berarti tadi keliling persegi panjangnya 14 cm. Sambil ditulis di LKPD-nya ya. Terus, kalau sudah kita dapatkan hasil perhitungannya, kita masuk ke rumus. Berarti rumus persegi panjang, keliling sama dengan panjang ditambah lebar, ditambah apa lagi? Ditambah panjang lagi, ditambah lebar lagi. Oke, bisa ditulis di LKPD-nya. Terus, panjangnya, sisi panjangnya berarti ada berapa? Sisi panjangnya? Ada berapa yang panjang? 2. Sisi panjangnya ada 2, sisi lebarnya juga ada 2. Berarti 2 dikali panjang ditambah lebar. Nah, ini rumusnya. 2 dikali panjang tambah lebar. Ya, boleh sambil ditulis di LKPD-nya. Sudah ditulis? Oke. Nah, itu berarti persegi panjang. Kita lanjut ke bangun datar selanjutnya. Ya, silakan ditulis di lembar kerjanya. Udah ya. Nah, berarti kita sudah mengetahui cara menghitung keliling dari beberapa bangun datar ya. Tadi ada segitiga, segitiganya ada sama sisi, sama kaki, ada sembarang. Terus segi empatnya tadi ada apa aja? Ada persegi panjang, ada apa lagi tadi yang udah dipelajari? Jajar genjang, ada apa lagi? Layang-layang, sama terakhir persegi. Oke, karena kalian sudah tahu cara menghitung kelilingnya, kita lanjut. Selanjutnya, nah, ayo berlatih. Tentukanlah keliling bangun datar yang diberikan oleh gurumu bersama dengan anggota kelompok. Ceritakan hasil pengukuranmu di depan kelas. Jadi di sini Ibu punya 4 permasalahan yang berkaitan dengan keliling bangun datar. Jadi nanti setiap kelompok akan diberi permasalahan yang berbeda dengan kelompok yang lain ya. Jadi permasalahannya beda-beda. Sekarang Ibu akan bagikan ya lembar permasalahannya. Ini untuk kelompok 1. Ini kelompok 2. Kelompok 3 dan terakhir kelompok 4. Silakan dibaca dulu permasalahannya apa, dipahami dan didiskusikan bersama dengan anggota kelompoknya. Udah dapat hasilnya? Oke, gimana?
Udah bisa memecahkan masalahnya belum? Udah? Nah, sekarang Ibu ingin masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasilnya. Tapi sebelum setiap kelompok maju, Ibu ingin games dulu atau ice breaking dulu ya, supaya semakin semangat. Tadi Ibu lihat sudah ada yang menguap ya, ada yang ngantuk, ada yang lesu. Jadi Ibu ingin lebih semangat lagi. Nah, nama gamesnya atau nama ice breakingnya tembak dor. Namanya apa? Tembak dor. Jadi Ibu akan nembak kalian. Nanti kalian beri respon ke Ibu. Respon pertama, kalau Ibu tembak kalian sekali, kalian balik tembak Ibu sekali. Paham? Coba, dor. 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 Oke, kita main tembak-tembakan ya. Oke, kalau misalnya Ibu tembak kalian sekali. Kalau Ibu tembak kalian 2 kali, kalian jawabannya atau responnya lebay. Gitu ya. Kalau tadi kita sudah mendiskusikan permasalahan yang sudah diberikan kepada setiap kelompok. Sekarang Ibu mau setiap kelompok untuk maju ke depan. Dimulai dari kelompok 1 dulu. Silakan untuk maju ke depan kelas. Yo, beri semangat untuk kelompok 1. Ya. Silakan berdiri di sini. Boleh salam dulu. Sebentar. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 telah mempresentasikan hasil akan presentasikan jawaban dari kelompok 1. Oke, apa jawabannya? Sebutkan Budi dulu berlari keliling lapangan sepak bola dengan panjang dan lebar sebagai berikut. Berapakah panjang lintasan yang dilalui Budi? Nah, silakan tunjukkan ke teman-teman gambarnya, Maul. Nah, itu gambarnya ya. Ada gambar apa, Maul? Lapangan sepak bola ya, lapangan sepak bola. Jawabannya gimana? 90 tambah 50 tambah 90 tambah 50 Hasilnya? 280. Oke, good job. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Ya, silakan kembali ke tempatnya. Nah, sekarang selanjutnya Ibu ingin mengecek apakah kalian sudah paham materi yang tadi sudah kita jelaskan ya, sama-sama. Nah, soal evaluasi ini akan berbentuk games pada aplikasi Quizizz ya. Pernah dengar aplikasi Quizizz? Nah, ini jadi setiap orang akan Ibu bagikan lembar barcode ya. Sekarang Ibu akan bagikan. Akil, coba maju ya. Yang Ibu bagikan maju. Maju. Akil. Terus Irfan, Hafidin, Keke. Tolong ya, tolong disampaikan. Vidi, Fikri, Agis, Akila. Oke, udah semua jawab? Nah, nih. Berarti jawaban yang benarnya yang mana? Yang C, 300. Oke, terima kasih. Bagus banget pertanyaannya, Vidi. Sekarang mari kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Tadi kita sudah belajar apa ya? Tentang apa? Belajar tentang bangun datar. Apa yang dipelajarinya? Keliling bangun datar. Bangun datar apa saja yang tadi kita pelajari kelilingnya? Segitiga. Terus apa lagi? Layang-layang. Apa lagi? Jajar genjang, persegi panjang, sama persegi.
Jadi, apa itu keliling? Berarti keliling itu apa pengertiannya? Keliling apa? Garis yang membatasi suatu bidang datar. Itu namanya keliling. Nah, di sini juga ada rumus kelilingnya ya. Tadi juga kita sudah pelajari. Nah, alhamdulillah kita sudah mempelajari keliling bangun datar. Kita juga sudah menyimpulkan pembelajaran hari ini. Sebelum Ibu menutup pembelajaran, Ibu ingin kalian untuk mengisi lembar refleksi peserta didik. Ibu bagikan ya. Sudah? Nah, alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai. Silakan dirapikan alat dan bahannya. Kalau ada sampah di bawah tolong diambil, nanti dibuang ya setelah selesai belajar. Ya. Coba Ibu ingin melihat senyum kalian dulu setelah belajar matematika. Mana senyumnya? Kurang lebar senyumnya, jangan terpaksa. Mana senyumnya Ibu pengen lihat? Menyenangkan ya? Menyenangkan tidak? Ya sepertinya sih dilihat dari wajah-wajahnya. Semoga menyenangkan ya. Oke, ditutup sebelum berakhir, ditutup dengan doa. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Oke, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Uswa. Ya, siapa? Bagaimana keadaan hari ini? Alhamdulillah sehat. Bapak sendiri bagaimana? Alhamdulillah saya juga sehat. Terima kasih. Ibu sudah bisa menemukan waktu hari ini ya. Kita bisa melakukan diskusi setelah tadi saya melaksanakan observasi di kelas. Bagaimana tadi perasaannya setelah Ibu melakukan kegiatan pembelajaran? Alhamdulillah lega ya Pak, karena kan banyak yang harus dipersiapkan untuk satu materi itu gitu. Dari mulai modul ajarnya, terus alat dan bahan apa saja, Ya, gitu, yang LKPD-nya, dan lain Tadi sebagainya. menggunakan media pembelajaran. Iya Pak, jadi tadi pakai video pembelajaran. Materi yang disampaikannya pelajaran. Tadi materinya matematika tentang Materinya? keliling bangun datar. Berarti di kelas 5 Ibu ya. Nah dari pembelajaran yang sudah Ibu lakukan tadi, kira-kira apa yang ingin Ibu kembangkan dari Ya, jadi kan pembelajaran itu? tadi saya hanya menayangkan video kepada Medianya. ya kepada peserta didik gitu. Sedangkan video itu kan tidak bisa disentuh. Jadi di situ menurut saya kurang ya. Jadi alangkah lebih baiknya ada media pembelajaran itu yang sifatnya bisa disentuh oleh siswa gitu. Ibu bisa berasumsi bahwa media itu kurang dalam media itu dari apa? Karena kan kalau video anak-anak cuma menonton saja ya Pak, tidak ada actionnya gitu. Jadi saya ingin ketika anak-anak menemukan keliling bangun datar itu dia melakukan sesuatu sampai dia bisa menemukan konsep keliling gitu. Jadi tidak hanya nonton video aja. Jadi setelah tayangan video itu anak-anak itu bagaimana sehingga ibu bisa anak-anak ini bosan atau bagaimana sehingga ibu bisa berasumsi bahwa media itu kurang efektif. Karena tadi dilihat ya Pak dari aktivitasnya ada yang menguap gitu, ada yang tiduran gitu. Jadi Berarti terlihat bosan lah. Bosan ya, Iya. mungkin karena mereka sering nonton YouTube di rumah, jadi ketika ibu tayangkan hal seperti itu seperti kurang asik berarti ya.
Jadi kurang ada kegiatannya gitu, Mm-mm. kurang ada actionnya. kurang ada action berarti ya itu. eh, Padahal ketika ibu mempelajari menyampaikan pelajaran yang di kelas itu ada suatu hal yang ibu harapkan ya Iya. ketika itu. Jadi bisa ibu ungkapkan harapan yang ibu ingin capai ketika ibu melakukan pembelajaran tersebut. Ya harapannya sih sesuai dengan tujuan pembelajaran yang tercantum di modul ajar ya Pak. Jadi ingin supaya anak-anak memahami konsep keliling gitu. Ya, ini seharusnya ya Bu ya, Iya. ketika ibu melakukan pembelajaran itu semua tujuan pembelajaran itu bisa Ya, dan itu terlihat kan dari hasil belajarnya ya Pak. Dan juga proses selama belajar. belajarnya. Selanjutnya begini Bu ya. Tadi kan ibu hanya menggunakan video sebagai media pembelajaran. Padahal mungkin ada suatu hal yang ibu miliki atau ibu potensi ibu yang masih tersimpan dalam menyampaikan materi ataupun yang lainnya. Kira-kira apa sih yang ibu miliki untuk meningkatkan kegiatan pembelajaran di kelas itu? Saya sih kepikiran Pak buat media pembelajaran tentang keliling bangun data. Jadi namanya tuh papan geoboard. Jadi untuk memvisualisasikan konsep keliling di papan, terus ada paku-pakunya. Nanti bangun datanya tuh dibentuk dari pakai menggunakan benang-benang kasur berarti ya. Jadi menggunakan media lain maksudnya ya selain membuat baru untuk tujuannya supaya media pembelajaran itu tidak hanya bisa secara visual dilihat aja, tapi bisa juga dipegang, diraba. Jadi maksudnya supaya anak bisa langsung berinteraksi dengan medianya ya Bu ya. Nah, tadi kan ibu akan menggunakan media papan geoboard yang sudah direncanakan ya, sudah ada gambarannya. Ada gambarannya. Nah, kira-kira kalau mau buat media baru itu pasti ada hambatannya nih. Iya. Ya. Kira-kira hambatannya apa? Hambatannya mungkin dari cara pembuatannya ya Pak ya. Karena kan itu pakainya itu kan harus ditempel satu-satu ke papan yang dipasang. Nah, jadi hambatannya. Jadi saya kurang bisa rapih untuk memasang itu. Berarti cara membuatnya ya. Nanti kalau konsepnya ibu sudah punya. Sudah ada konsepnya. Nanti mungkin namanya juga ibu berarti ya Iya. cara makinya takut salah, penempelannya takut miring. Nah, pasti ada solusinya dong ya. Kira-kira kalau ibu menghadapi hal seperti itu, solusinya apa? Kira-kira? Solusinya saya akan meminta bantuan orang lain, terutama rekan sejawat di sini, rekan guru. Dan tentunya rekan sejawat itu tidak ibu-ibu lagi kan ya? Iya. Pastinya bapak-bapak karena membuat papan buat itu pekerjaan kasar. Iya. Jadi usahakan berkolaborasinya dengan rekan guru laki-laki. Tadi kan solusinya sudah ya, dan itu harus segera dilaksanakan. Sejauh ini apa yang sudah ibu lakukan untuk merealisasikan media pembelajaran yang baru? Jadi saya sudah mengumpulkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Contohnya nanti ada papan, ada paku, dan benang kasur. Itu dari mana? Dari beli atau yang ada disediakan di sekolah? Nah kebetulan tadi saya cek ke gudang ya Pak. Ternyata adalah yang bekas-bekas sekolah gitu di sana tuh. Karena kan tidak terlalu besar berarti ya. Bisa menggunakan barang yang ada tersedia berarti tidak membutuhkan biaya yang terlalu besar berarti ya Bu ya. Nah, tadi kan ibu sudah mengumpulkan bahan dan alatnya. Pasti nih ketika itu ini masih kurang nih berarti ya.
kekurangan dari pembuatan media itu apa kira-kira? Tinggal cari orang yang buatnya aja Kak, karena Mm-mm. kan belum dikomunikasikan ya, jadi baru ide itu baru dari saya aja, belum disampaikan ke yang lain. Ya, berarti tinggal Tinggal komunikasi, komunikasi. berarti ya tinggal komunikasi dengan rekan yang ingin dimintai bantuan. Nah itu berarti ya ibu sudah mengumpulkan alat dan bahan, sudah merencanakan. Sekarang tinggal ibu merencanakan mau kapan pembuatan tersebut dan mau kapan berkomunikasi dengan temannya. Ya. Saya sih ingin secepatnya ya Pak, karena kan materi ini juga harus segera diselesaikan, karena kan akan ada materi baru. Jadi saya ingin secepatnya minggu ini Minggu kapan ini berarti ya? kapannya selesai. Ya kurang lebih 2 hari lah Pak Ya. pembuatannya. Kira-kira berapa lama sih kalau pembuatan papan itu? Apa butuh waktunya 1-2 hari ataupun hanya 1 atau 2 jam? Sebenarnya 1 hari bisa, asalkan dalam 1 hari itu lama ya. Berarti cukup waktunya 1 hari, 1 atau 2 jam berarti ya. Nah itu berarti waktu ibu sudah menentukan strateginya, berarti tadi berkomunikasi ya Bu ya. Iya. Sekarang berarti tinggal pelaksanaan ya Bu ya. Pelaksanaannya sejauh ini sudah apa yang sudah ibu lakukan untuk merealisasikan Tadi hal sih tersebut? ya sudah mengumpulkan alat dan bahannya ya Pak. Ya itu kan sudah berarti ya. Terus kalau berkomunikasi dengan teman itu sudah belum? Belum. Belum, berarti yang harus dilakukan setelah mengumpulkan alat dan bahan tinggal Komunikasi. berkomunikasi. Nah ketika ibu sudah berkomunikasi dengan teman dan teman pun sudah paham dengan apa yang akan ibu lakukan, kapan akan memulai pekerjaan tersebut? Setelah ini Pak, saya langsung komunikasikan, Mhm. terus tanya dulu kira-kira Kesiapannya dulu ya kesiapannya bisanya kapan, Mhm. ada waktu kapan. Tapi di kesiapan pun kita harus punya tenggat waktu ya, karena Iya. kan tadi dikejar waktu oleh materi yang memang tidak terlalu banyak ya. Nah setelah ibu membuat media pembelajaran yang baru, kira-kira seberapa yakin bahwa media pembelajaran yang baru itu bisa berhasil untuk pembelajaran di tadi apa? Keliling ya? Keliling. Keliling lingkaran. Ya untuk indikatornya sendiri kan berarti bisa dilihat dari hasil belajar siswanya ya Pak ya. Ya saya yakin media yang baru ini bisa lebih meningkatkan hasil belajar siswa, karena tidak hanya memakai unsur visual saja, tapi kan bisa dipakai, Bisa bisa dipakai. diraba, bisa Jadi anak langsung ya? dipegang, ya. Anak langsung Langsung melakukan action actionnya. Berbeda dengan di pembelajaran dibandingkan sebelumnya. dengan hanya menonton video. Gitu ya berarti. Nah ketika sudah membuatnya, berarti itu akan dilaksanakan pada pembelajaran berikutnya. Berarti itu kapan? Berarti hari Kamis. Hari Kamis. Sekarang kan Selasa. Hari Selasa Jadi ada berarti. pelajaran matematika lagi hari Kamis. Hari Kamis. Jadi diusahakan media tersebut harus selesai Sebelum hari Kamis. Kamis. Nah, berarti itu ya. Berarti targetnya media tersebut harus selesai sebelum hari Kamis. Iya. Berarti karena Kita hari ada Kamis. 2 hari ya sekarang kan. Tidak harus disimulasikan dulu itunya ketika selesai, atau langsung saja praktik ke siswa. Harus disimulasikan. Harusnya berarti ya. Jadi tuh kita praktek dulu berarti ya kalau sudah selesai. Nah mungkin itu ya Bu ya. Berarti ibu pada intinya untuk mencapai tujuan pembelajaran dan meningkatkan
minat belajar siswa itu dengan menggunakan Media media pembelajaran yang baru, karena dianggap media pembelajaran yang kemarin kurang kurang menarik ya, karena hanya hanya video saja. hanya menampilkan gambar dan ada suaranya tapi ya Visual dan audio. cuman karena siswa sekarang lebih banyak menonton YouTube, sehingga ketika kita menampilkan video Iya. tidak terlalu menarik Iya. gitu ya. Oke, terima kasih Bu Uswa untuk diskusi kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat khususnya bagi saya dan Iya. Bu Uswa. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.